Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membahas soal-soal pada kasus persalinan. Nah, soal yang nomor 1 ini nih, yang pertama ini ada seorang perempuan 26 tahun G1P0A0 hamil aterem datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesa keluar lendir campur dengan darah. Hasil pemeriksaan HIS 3 kali 10 menit lamanya 35 detik, pembukaan 6 cm, ketuban positif, presentasi kepala, posisi UUK kanan depan, HOT 3. Bagaimanakah pendokumentasian pembukaan serviks pada partograf? Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah A. Partograf ditulis tepat pada jam datang sejajar garis waspada. Jadi karena di sini adalah pembukaan 6, jadi kita tarik garis dari pembukaan 6, kita tarik ke arah garis waspada sejajar dengan garis waspada. Kemudian ada di kolom bawahnya ada kolom waktu. Maka di kolom waktu tersebut kita letakkan jam datang atau jam ketika kita melakukan pemeriksaan. Jadi jawaban untuk soal kasus nomor 1 ini adalah A. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 hamil 38 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar air-air banyak dari kemaluan. Hasil anamnesa pada saat batuk terasa seperti ada air yang keluar, warna air keruh berbau, ada kontraksi rahim 2 kali dalam 1 jam. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 82, pernapasan 24, suhu 38,5 derajat Celcius. Sudah mulai ini ya, suhunya meningkat ya. TFU pertengahan prosesus pusat DJJ 146 kali per menit. Apa tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ini hamilnya 38 minggu yang harus kita ketahui. Kata kuncinya hamilnya sudah aterem. Kemudian ada keluar air-air. Nah, keluar air-air, kemudian ada kontraksi uterus. Jadi sudah keluar air-air berarti tandanya apa? Tandanya terjadi KPD, ketuban pecah dini. Ini belum dilakukan pemeriksaan dalam ya, hanya pemeriksaan luar saja. Jadi kemungkinan tindakan yang tepat yang dilakukan adalah melakukan terminasi kehamilan karena air-air yang keluar berwarna keruh dan berbau. Kemungkinan air ketuban sudah bercampur dengan mekonium. Jadi harus cepat dilakukan terminasi kehamilan atau penghentian kehamilan. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah A. Nomor 3, seorang perempuan umur 38 tahun G5P4A0 hamil 40 minggu telah melahirkan seorang anak perempuan di PMB. Bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan dan plasenta lahir lengkap. Setelah 15 menit kelahiran plasenta, ibu mengeluh lemas, uterus teraba lembek dan darah per vaginam sebanyak 1 bengkok besar. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Ruptur uteri, B. Atonia uteri, C. Prolaps uteri, D. Inversion uteri, E. Plasenta restan. Jadi di sini kata kuncinya adalah ibu mengeluh lemas, kemudian uterusnya lembek. Yang harus kita ingat dan kita ketahui, apabila ibu postpartum dan uterus lembek berarti apa? Diagnosisnya terjadi atonia uteri. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah B. Atonia uteri. Untuk soal nomor 4, seorang perempuan usia 26 tahun melahirkan anak kedua pukul 20.00 WITA secara spontan. Setelah bayi lahir, segera diberikan oksitosin 10 unit secara IM. Pada pukul 20.30 WITA atau 30 menit kemudian terjadi perdarahan dan plasenta belum lahir ya. Diagnosis apakah untuk kasus tersebut? A. Ruptur uteri, B. Atonia uteri, C. Retensio plasenta, D. Inversio uteri, E. Plasenta restan. Jadi kata kuncinya pada kasus ini adalah 30 menit setelah oksitosin diberikan terjadi perdarahan dan plasenta belum lahir. Jadi diagnosisnya adalah retensio plasenta.
Ya, ingat ya, retensio plasenta, plasenta belum lahir setelah 30 menit kelahiran dari bayi. Jadi jawabannya C ya untuk nomor 4 ini. Soal nomor 5, seorang perempuan 30 tahun hamil 39 minggu datang ke PMB dengan keluhan mules teratur dan sudah mengeluarkan lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, pernapasan 22, nadi 80, his 3 kali 10 menit, lamanya 30 detik, pembukaan 8 cm, UUK kanan depan, ketuban positif, dan penurunan kepala hot 2+. Tindakan apakah yang dilakukan bidan selanjutnya, Pak? Pada kasus tersebut, A. Melakukan amniotomi, B. Memimpin persalinan, C. Melakukan kateterisasi, D. Melakukan penyuntikan oksitosin, E. Menunggu hingga pembukaan lengkap. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Menunggu hingga pembukaan lengkap. Karena kalau melakukan amniotomi juga salah karena masih pembukaan 8 cm. Pimpin persalinan juga bukan, masih 8 cm ya, belum bisa dipimpin untuk persalinan. Melakukan kateterisasi ya juga bukan, melakukan penyuntikan oksitosin juga bukan. Jadi jawaban dari soal nomor 5 ini adalah E. Menunggu hingga pembukaan lengkap. Oke, sekian pembahasan soal untuk persalinan pada part pertama ini, pada bagian pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk bagian yang selanjutnya. Assalamualaikum.